Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita buka halaman 14 baris ke-3 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid-dharain amin. Wa qala Ali karamallahu wajhahu, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, mudah-mudahan Allah memuliakan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Kafa bil ilmi syarafan ayat da'iyahu ma la yusimu. Cukuplah dengan ilmu orang akan mendapatkan kemuliaan, walaupun orang tersebut ayat da'iyahu cuma mengaku-ngaku punya ilmu dan sebetulnya orang tersebut tidak punya ilmu. Wa afabil jahli, dan cukuplah dengan kebodohan atau kejahilan, zaman ayat Allah minhu, orang itu akan tercela walaupun dia sudah berlepas daripada kebodohan. Wa unsida fi ma'nahu, dan ditambahkan atau disahirkan di dalam makna perkataan Sayyidina Ali di bawah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, etikaf kita, majlis kita semata-mata mendatangkan rahmat, barokah serta perdoaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan, kita perbanyak membacanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sahabat para dan seluruh pengikut dan cinta sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah suami daripada Fatimah Az-Zahra, putri kecintaan baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ana madinatul ilm, aku ini kotaknya ilmu. Wa ali yubahuha, dan Sayyidina Ali itu
pintunya ilmu. Maka kalau yang berbicara Sayyidina Ali bisa dipertanggungjawabkan kata-kata. Apa Jasidin? Kafa bil ilmi syarafan ayat da'yahu man la yusi. Cukuplah orang itu menjadi mulia dengan mengaku-ngaku sebagai ahli ilmu walaupun dia bukan ahlinya. Itulah ilmu. Orang itu mengaku berilmu itu sudah dihormati orang walaupun sebetulnya bukan ahli ilmu. Potongannya kayak orang ahli ilmu, bajunya kayak orang ahli ilmu, duduknya bersama orang-orang ahli ilmu walaupun dia bukan ahli ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan karena ilmu itu. Apa Allah dalam Al-Quran berkata, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalian semua dan orang-orang yang mempunyai ilmu darajat beberapa. Walaupun waktu mudanya umpamanya belum betul-betul taat kepada Allah, tapi mulai harus kita menuntut ilmu semua. Hidup di lingkungan orang ahli ilmu, lalu dia menjadi orang ahli ilmu, walaupun nantinya pulang dari menuntut ilmu kayaknya masih muda, masih labil, apalagi masih sangat muda. Dimaklumi kan, anak muda itu seperti apa, tapi ternyata karena ilmu yang dikandungnya, ilmu yang ada pada dirinya itu yang menyebabkan seseorang bisa menjadi mulia, pada saatnya akan timbul. Pada saatnya akan timbul. Ibarat Nabi itu diangkat menjadi muslim berpakul tahun. Karena selama 40 tahun itu matang sudah. Nah biasanya yang masih berlarian, masih muda, tapi sudah mengandung ilmu, sudah ahli ilmu. Suatu saat dia berkeluarga, mendekati umur 40, dia mulai nampak. Akan ditimbulkan oleh Allah. Umur 40 ke atas, mulai dia akan nampak yang orang tersebut mengandung ilmu, akan dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah Sayyidina Ali, ikutlah dengan orang yang mengakunya ilmu, dia akan menjadi mulia. Walaupun pada hakikatnya bukan ahli ilmu. Wa afa bil jahli daman ayat tabarra minhu man huwa. Dan cukuplah wa afa bil jahli dengan kebodohan. Daman orang akan direndahkan, dihina. Ayat tabarra minhu man huwa. Walaupun dia berusaha melepaskan diri daripada kejahilan. Itulah mulianya ilmu. Dicari ilmu. Man awal dunia paling bikin, man awal akhir paling bikin, man awal umat dan barang siapa mengharapkan keduanya paling bikin. Tapi ingin dunia, carilah ilmu dunia. Tapi ingin akhirat, carilah ilmu akhirat. Kepingin keduanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kepingin dunia akhirat, carilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Orang itu kalau ilmu dunia, dia punya keterampilan, tak usah ngali-ngali, dia bisa mengutuk-utuk aja. Bisa mengutuk-utuk. Bisa menjadi jalan asbabnya dia mendapatkan rezeki yang halal. Cuman pintar mengutuk-utuk aja. Orang lain kan dia bisa melontok-lontok, tapi rasanya lain, karena resepnya lain. Ampun si dia itu untuk-untuknya, Masya Allah nyaman, legit udah orang. Nah lain kan ada beda. Walaupun cuma ilmu agama, itu ilmu dunia, tapi kalau mahir orangnya, dasar ahlinya, spesialis, maka akan menjadi sebabnya kehidupan yang agak nyaman. Apalagi ilmu akhirat yang wajib, memang harus wajib kita menuntutnya. Karena ilmu akhirat ini
Kita kada dijamin. Amun kita kada mencari perkhidmat duduk di majlis duduk di pesantren duduk di bangku kuliah, mau kada mau kita. Kenapa? Kita sudah masuk Islam, maka kita wajib belajar ilmunya Islam, wajib. Kita ini diwajibkan sembahyang, maka ilmu yang menyebabkan sahnya sembahyang wajib kita miliki. Itu makanya ujar Sayyidina Ali, laula unsuri salim, seandainya bukan karena 5 perkara, lasorun nasu kulluhum sholihun, maka jadilah seluruh manusia akan menjadi orang soleh. Cuman penghalangnya ini, penghalang orang akan menjadi orang soleh. Termasuk di dalamnya adalah al-qanaatu bil jannah. Orang menerima, terima bil jahli dengan kebodohan. Ada mengerti itu nak ada tahu apa pun hanya tenang-tenang aja. Menerima aja, kadang mau menuntut ilmu, kadang mau hadir di majelis ilmu, membaca buku-buku agama kada. Itu namanya al-qanaatu bil jahli. Dia paham sebetulnya basicnya bukan ahli agama, nilai agamanya nihil. Dia tahunan kada pernah duduk di bangku pesantren, kada pernah sekolahnya yang umum aja, SD, SMP, SMA, kuliah jurusan akuntansi umpamanya, dan jauh dari pengenalan ilmu agama. Padahal kita orang Islam dituntut untuk apa? Rajin menuntut ilmu, karena yang menyebabkan kita itu ibadah itu benar, ada salah di hadapan Allah adalah ilmu. Makanya orang menuntut ilmu itu jangan dianggap enteng. Kalau ilmu agama universal, artinya apa? Bukan hanya orang-orang yang melarat-melarat aja, rakyat-rakyat aja, bukannya orang yang rendahan aja disuruh menuntut ilmu. Semua bahkan presiden pun wajib menuntut ilmu kalau ilmu agama. Ini kan kadang-kadang asumsi masalah kayaknya enggak, nanti pejabat kalau salah dia duduk di majelis ilmu, terus seorang bupati, seorang wali kota ada main duduk di ilmu itu. Ada harus kecuali ini kan sudah alim, harus bisa mengatur. Bila ada, ya minimal mendatangkan guru di rumah jabatan, di rumah dinas dan sebagainya. Karena memang kewajiban siapapun wajib menuntut ilmu, apalagi khususnya orang-orang Islam. Jadi orang menerima dengan ketidaktahuannya itu salah satu tanda orang itu yang menyebabkan sulit menjadi orang yang soleh. Kalau masalah rezeki konangan bagus. Hari ini berdagang dapat 100.000, alhamdulillah ya Allah kau beri aku hari ini 100.000, alhamdulillah. Menerima dengan pemberian Allah. Kalau masalah rezeki memang disuruh. Ketika engkau menerima wallah bima qasama, ketika engkau ridha dengan apa yang dibagikan Allah kepadamu, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang terkaya di antara manusia. Dianya hidupnya di barak, kakinya banyak konaan, usaha tetap aja, cangkang berusaha, rajin bekerja, sangat rajin bekerja. Tapi ketika rezekinya diberi oleh masa itu, ya Allah, besar rezeki kamu hari ini, lalu dia menerima karena dia tidak memandang rezeki itu dari jerih payahnya, tapi yang dipandang rezeki itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang demikian itu bagus. Bila urusan rezeki, kona'ah. Tapi bila urusan ilmu, kita ini kada bisa membaca Al-Quran tenang-tenang aja. Coba ada belajar membaca Al-Quran, sedangkan waktunya ada, gurunya ada aja, ada maunya belajar Al-Quran, ada mau menuntut ilmu, maka dosa berumuran, dosa seperti itu. Hanya jika Sayyidina Ali, pertama penyebab orang itu sulit menjadi orang soleh, al-qanaatu bil jahli, dia merasa cukup terima dengan kebodohan yang dimulainya.
syairnya. Tafasawfan bil ilmi da'awahu jahilun. Ini bahar kowil juga orang lain. Tafasawfan bil ilmi da'awahu jahilun. Wa yaqra'a in amsa ilal ilmi yunsabu. Kafa cukup. Apanya? Sarfan kemuliaannya. Bil ilmi dengan sebab ilmu. Apa? Dakwahu orang yang cuma mengaku-ngaku ilmu. Siapa? Jahilun, orang yang jahil. Jadi cukuplah orang itu bisa menjadi mulia dengan ilmu yang diakuinya walaupun sebetulnya dia bukan orang ahli ilmu. Nah, jadi pernah ada yang orang ini mengaku hadis, belum ada mengisahkan di mana, cuma ada. Lalu orang datangan minta bantu, ada juga yang kabur. Dan mengaku-ngaku itu kabur. Orang tidak beranak minta bantu sini kabur. Karena orang yakin kan. Nah, padahal lain kaki asli yang kaki bacaan aja bilang, wah, uyuh benar tidak ada bacaannya. Tapi orang memuliakannya, karena mengaku. Jadi kalau orang yang mengaku ahli ilmu, walaupun palsu, tetap dimuliakan. Cuman, ya resikonya mau ketahuan sakit. Maka ketahuan. Apa semalam waktu naik pesawat, ada orang sepesawat. Sekalinya waktu di bandara, Bogopiah ada, Bokapos, selawat lepis, bersepatu. Neng diikuti kurang. Betulan orangnya berkisah di pesawat. Kebetulan orang ini mendengar, nang pernah minta bantu segala mendengar sepesawat. Tinggi-tingginya di hati, kayaknya ini kan Habib semalam. Kayaknya Habib semalam. Sekalian didengarnya apa? Ucapan pengaku Habib. Nyaman bener orang Kalimantan ini mulia. Apa modal pulang aja? Membantu jubah, menghafal satu hadis, satu ayat Al-Quran, orang percaya kalau ini Habib. Bahkan dia berdua, lalu kenal pun kawan. Nah, mau akhirnya di terminal dia kan bandara. Kawannya, nah pada datang polisi tangkap orang yang masuk. Jadi artinya apa? Mengaku saja. Apa bil jahli? Apa syarafan bil ilmi dakwah jahli? Cukup kemuliaan itu dengan ilmu walaupun dia mengaku-ngaku. Wa yaqrahu in amsa ilal ilmi yusabu. Dan dia suka apabila dia menjadi orang yang dibangsakan, disandarkan kepada orang yang ilmu. Artinya orang itu senang bilanya itu masih keturunan siapa itu orang alim, itu keluarganya masih orang alim, itu keluarganya orang yang berahli ilmu, itu senang banget. Cukup kayak itu mas. Nah, begitu mulianya ilmu, apalagi ilmu pengetahuan agama, wajib kita sampai mati. Bila ada menuntut ilmu, sampai mati wajib. Kecuali sudah mati, tidak wajib lagi. Mau nasi hidup, wajib menuntut ilmu, entah ilmu belajar ilmu di buku kah, baca buku ilmu pengetahuan, niatnya menambah wawasan menuntut ilmu, apalagi duduk di majlis, apalagi datang ke guru dan sebagainya, wajib. Sudah kita hadisnya lewat sudah. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya sangat, bukan hanya wajib. Fardhun itu ada ayatnya. Bahasa disiplin ilmu namanya lil mubalaghah, sangat wajib. Ini bukan hanya wajib saja. Amal makan tak wajib, tapi menuntut ilmu sangat wajib. Wa yakfi hamulan bil jahalati innani ara umata ansabu ilaihi wa aqdamu. Ini biasa orang terjadi pesantren itu alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika arjuhina bi bayani dakain wa hirsin wa istibarin wa kulgha
mustaqim wa kullu zamani itu. Wa yakfi jamulan, dan cukuplah orang itu menjadi hina bil jahalati dengan sebab kebodohannya. Innani sesungguhnya aku ara'u mata ansahu, aku ni takut kalau aku ni dijadikan, disandarkan kepada orang yang bukan ahli ilmu, wa aqdamu, dan aku pun marah. Itu Sayyidina Ali. Cukuplah orang itu akan menjadi rendah hina bil jahalati dengan kebodohan. Tapi aku Sayyidina Ali, annani ara'u mata ansahu lahi wa aqdamu, tapi aku marah, takut kalau aku disandarkan kepada orang yang bukan ahli ilmu, padahal dirinya ahli ilmu. Ini kita nih menghormati ahli ilmu sudah berpahala, dapat syafaat. Yang menghinakan ahli ilmu dihinakan Allah. Bahkan orang yang menggunakan ahli ilmu sama dengan menggunakan Allah. Man Allah, man aman tahawana bil ilmi, fa inna dzalika istighfarun billah. Barang siapa menganggap enteng dengan ilmu, maka sesungguhnya dia sudah menganggap enteng kepada Allah wa Rasul dan kepada Rasul. Menghinakan ahli ilmu berarti dia seakan-akan menghinakan Allah dan Rasul. Wa qala Ibnu Zubair, inna Aba Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq. Ujar Ibnu Zubair, Abu Bakar pernah kirim surat lawan aku, wa ana bil Iraq, sedangkan aku waktu itu ada di negeri Irak. Apa catatannya? Ya bunaya, wahai anakku, alaika bil ilmi, jangan kau tinggalkan ilmu. Alaika bil ilmi artinya tetaplah engkau dalam keadaan menuntut ilmu. Fa innaka idza tarakta, sesungguhnya engkau tatkala menjadi orang fakir, kana malan, maka ilmu akan menjadi harta yang berharga. Nah, itu suratnya Abu Bakar. Orang hari ini kan ada HP, modelnya pakai surat ditulis. Para khalifah tanda tangannya pakai Sayyidina Umar, tanda tangannya pakai ujung pedang. Ngirim surat, wahai anakku, penjelasannya, alaika bil ilmi, jangan kau tinggalkan ilmu. Alaika bil ilmi. Ya bunaya alaika bil ilmi, wahai anakku, jangan kau meninggalkan ilmu. Fa innaka idza tarakta, sesungguhnya tatkala kau menjadi fakir, miskin kau, tapi kamu berilmu, maka jasidin ilmu yang kau miliki ketika engkau miskin itu malang menjadi harta yang berharga. Orang berilmu ini di mana saja, hidupnya orang berilmu itu di mana aja bisa nampaknya, karena Allah kadang mau merendahkan orang yang tidak ilmu di mana aja. Sebaliknya orang yang karena berilmu ngalih benar mencari kehidupan. Jadi pernah mulanya bengkel melihat orang memasangkan alat kendaraan ini pas ganti oli, jadi minta foto berapa man ujar, berapa man ujar yang memasangkan 20.000. Hah? Orangnya belum sampai ujar. Pian tadi meminta tolong, suruh masyarakat. Jangannya pian masangnya 2 jam gak ada untung. Kenapa ulun masak setumat? Karena ulun hari-hari kau biarnya. Jadi orang kadang-kadang memandang mas setumatnya segitu 20.000 aja. Nah, bukan karena setumatnya yang berharga tuh ilmunya. Kita masang surang mengalih mana? Masang kampak semuanya, nggak tahu ayatnya. Masang kampas semuanya, karena tahu kita. Bawa bus tengah jam kada tuntung, sejam kada tuntung. Dulu ahlinya 10 menit selesai, dihargai 20.000, malah anaknya
20.000 tak aja. Kalau sampai 20.000, maka upah memasang 20.000. Jangan tahu biar kayak itu tadi, pasang seorang biar belum dan melihat kayak apa. Ya, betul kan? Orang ahlinya. Nah, kayak itu juga kita nih. Ada orang membaca Al-Quran jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib untuk Al-Quran tidak kudus. Kenapa bisa kayak itu? Hari-hari untungnya minat remotan. Kenapa dibaca Al-Quran sampai hafal? Tuh ada percaya aku ya jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib untuk apa aja? Seminggu udah tutup. Kenapa membacanya lucu-lucu? Alif lam dalikal kita bulan diulang. Dalikal kita bulan 3 kali. Iya. Maka orang keadaannya dasar capek tuh. Nah, tapi karena ada ahlinya, percaya tuh. Lebih seorang kawan, bini kawan tuh, bini Ustaz Abu Bakar yang di jalan Semangu tuh, Siti Mahmudah, dia mengajar TK pagi umum di Darussalam. Siti hafal Al-Quran 3 juz. Ujarnya bila jam 6 pagi membaca, jam 6 sore untuk percaya nampak hafal orang. Nah, itu dia kita. Jadi jasidin apa? Ya bunayya alaika bil ilmi fa innaka idza tarakta, maka tatkala engkau fakir, engkau dalam keadaan fakir, maka adalah ilmu itu malah menjadi harta. Artinya apa? Biar bukan kita fakir, ada ilmu. Sekolah artinya ada orang melihat kamu baik apa ya? Ini bagi nyambung umpamanya AC gitu. AC mati sih dia membaiki semuanya. Melihat seekor orang ada tetangganya AC rusak si anunya, aku malah melihatnya sekuat tutup dingin jadinya AC-nya. Lalu naksir membahaba, tekomnya bahaba sekuat. Dalam keadaan fakir, ilmu menjadi apa? Ilmu menjadi apa? Makanya lebih baik anak-anak kita itu kita warisi ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, sesempurna-sempurnanya, daripada kita warisi harta benda tapi tidak mengerjakan ilmu agama. Ini akhirnya apa? Dilatih, kadang mau bersedekah, kadang mau selamatan. Akhirnya abahnya mati, kapan orang akan menuju hari keselamatan? Kada. Kenapa? Karena latihan abahnya orang bersedekah. Lalu apa jasidin? Wa in astaghnaita kana jamalan. Dan apabila engkau menjadi orang kaya, karena maka adalah ilmu itu jamalan, menjadi perhiasan baginya. Namun orangnya fakir tapi berilmu, maka ilmunya menjadi harta yang sangat berharga. Namun orang itu sugih tapi berilmu, maka ilmu itu menjadi perhiasan bagi diri orang yang kaya. Sugih, berilmu, alim sugih, insya Allah makmur agama. Alim sugih, cepat berkembang agamanya. Orangnya alim, sugih, hendak mau pesantren, awak, hendak mendatangkan orang-orang guru-guru suruh ngajar pesantrennya, awak. Kenapa kan? Inya sugih. Kenapa mau pesantren? Karena inya alim. Mulah masjid sorangan aja. Ayo. Habib Soleh Batu Licin. Sidin itu tadinya orang biasa ya. Artinya orang biasa ini orang ada yang berkelebihan, ada. Bisa. Ini insya Allah habis isya kita kedatangan wakil dari Bapak Wali Kota di wilayah kita ini. Ini karena Bapak Wali Kota sedang ada acara lain, ini sudah menjadi agendanya. Jadi kadang-kadang hadir Sidin ini mewakili, nanti akan menyampaikan mewakili daripada apa yang akan disampaikan oleh Wali Kota. Mohon maaf karena kalau ini melewati
asik kadang berjam dan tampil asiknya lah. Nah mudah-mudahan kita jangan ngulik dulu habis sembahyang isya, nah atau habis sembahyang isya habis sembahyang isya kita dengarkan sampaikan apa yang sampaikan oleh beliau yang mewakili Allah itu. Mungkin itu aja dulu dari kita pengajian kita, mudah-mudahan kita diberi Allah umur panjang dalam sehat walafiat dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.